Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Irmawati, dosen dari jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung pada program studi Peternakan. Pada kali ini, saya membuat video dalam rangka memenuhi persyaratan sertifikasi dosen, yaitu PDD UKT-PT pada unsur pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya jelaskan adalah mata kuliah yang berkaitan dengan peer group sains veteriner. Mata kuliah yang akan saya jelaskan pada video ini adalah mata kuliah mikrobiologi peternakan dengan kode TNK 620104 dan bersifat wajib bagi mahasiswa program studi peternakan semester 2. Mata kuliah ini memiliki bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum. Capaian pembelajaran lulusan program studi peternakan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu capaian sikap. Pertama, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius. Kedua, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika. 3. Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan peradaban berdasarkan Pancasila. 4. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggung jawab pada negara dan bangsa. 5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama dan kepercayaan serta pendapat atau temuan orisinil orang lain. 6. Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. 7. Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik. 9. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 10. Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan. Capaian pengetahuan meliputi pengetahuan pertama, menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi peternakan modern, meliputi pengembangbiakan pakan, budidaya secara profesional dalam industri peternakan. Pengetahuan kedua, menguasai prinsip-prinsip produksi, nutrisi, dan makanan ternak, teknologi hasil, dan sosial ekonomi peternakan untuk ketahanan pangan. Dan pengetahuan ketiga, menguasai ilmu aplikasi teknologi digital dalam industri peternakan 4.0. Capaian keterampilan umum, pertama, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, inovatif, bermutu, dan terukur dalam melakukan jenis pekerjaan di bidang peternakan sesuai dengan standar kompetensi kerja. Keterampilan umum kedua, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Serta capaian keterampilan khusus 6, yaitu mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan cara berpikir sistematis, kritis, dan kreatif dalam bidang breeding, feeding, dan juga manajemen peternakan. Deskripsi mata kuliah. Mata kuliah mikrobiologi peternakan merupakan mata kuliah berbobot 3 SKS dengan 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum serta bersifat wajib bagi mahasiswa peternakan program studi peternakan semester 2.
Pokok bahasan mata kuliah ini meliputi taksonomi dan jenis-jenis mikroorganisme, struktur anatomi dan fisiologi mikroorganisme, perkembangbiakan mikroorganisme, resistensi dan mutasi mikroorganisme, pengendalian mikroorganisme patogen, probiotik, prebiotik, dan simbiotik, serta pemanfaatan mikroorganisme yang menguntungkan dalam industri peternakan. Sistem pembelajaran pada mata kuliah ini menggunakan metode DAI, Delivery, Interaktif, dan Assessment. Metode ini menekankan pada 3 komponen utama, yaitu bagaimana materi perkuliahan disampaikan atau delivery, interaksi antara dosen dan mahasiswa atau interaction, dan bagaimana hasil belajar mahasiswa dinilai atau assessment. Penyampaian materi kuliah menggunakan perpaduan antara kegiatan ceramah dan diskusi yang mengarah pada pembelajaran active learning dengan interaksi berupa tatap muka melalui perkuliahan di kelas dan tatap maya melalui grup WhatsApp. Kegiatan ceramah diberikan oleh dosen untuk menyampaikan materi pembelajaran yang wajib diberikan. Kegiatan diskusi dilaksanakan untuk memperkuat pemahaman mahasiswa dan menggali lebih dalam permasalahan terkini. Kegiatan active learning diterapkan untuk meningkatkan peran serta mahasiswa dalam perkuliahan, di mana dosen sebagai fasilitator dan mahasiswa yang aktif dalam menggali permasalahan yang akan didiskusikan. Kegiatan ini juga dapat berupa kegiatan penugasan mahasiswa melalui tugas terstruktur. Sistem penilaian atau assessment yang digunakan pada mata kuliah mikrobiologi peternakan adalah penilaian saat perkuliahan dengan bobot 100%. Adapun rincian penilaian terbagi menjadi 2, yaitu perkuliahan 70% dan praktikum 30%. Rincian penilaian dalam perkuliahan meliputi kehadiran atau keaktifan mahasiswa sebesar 5%, kuis 5%, tugas terstruktur 20%, ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing 20%. Sedangkan nilai praktikum terdiri dari pretest atau post-test sebesar 5%, kehadiran atau keaktifan mahasiswa 5%, laporan praktikum 10%, dan ujian praktikum sebesar 10%. Capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan dari mahasiswa pada materi perkuliahan yang dilaksanakan pada minggu ke-15 yaitu CPMK ke-7, mampu membuat skema diagnosa mikrobiologi dalam bidang peternakan. Dengan sub CPMK yaitu mampu menyimpulkan proses diagnosa mikrobiologi dalam bidang peternakan meliputi dasar diagnosa mikrobiologi, teknik pengambilan serta transportasi sampel, metode perbanyakan mikroorganisme, dan metode pemeriksaan serologis untuk memenuhi CPL Prodi, pengetahuan 1, 2, 3, keterampilan umum 1, 2, dan keterampilan khusus 6. Berikut ini adalah cuplikan rangkaian kegiatan pembelajaran meliputi kegiatan perkuliahan dan praktikum secara luring di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa. Apa kabar? Semuanya sehat? Alhamdulillah. Ya, selamat datang di mata kuliah Mikrobiologi Peternakan dengan kode mata kuliah TNK 620104 di semester 2. Ya, masih semangat? Masih, insyaallah. Ya, untuk memulai kuliah kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baik.
Oke. Pada pertemuan minggu ke-15 ini, ya, ini minggu terakhir pertemuan perkuliahan, kita akan membahas mengenai CPMK membuat skema diagnosa mikrobiologi dalam bidang peternakan. Rekan-rekan mahasiswa tentu masih ingat dengan perkuliahan minggu kedua, minggu ketiga, dan seterusnya ya. Ya, sih. Oke, jadi sudah paham mengenai mikroorganisme? Sudah. Iya, baik. Nanti kita akan lihat, kita diskusikan sama-sama. Ini untuk RPS kita di minggu ke-15, kita akan belajar mengenai diagnosa mikrobiologi dan juga peranannya dalam bidang peternakan. Oke. Mata kuliah ini belajar tentang taksonomi dan juga jenis-jenis mikroorganisme, struktur anatomi dan fisiologinya, perkembangbiakannya, resistensi dan juga mutasi mikroorganisme, pengendalian mikroorganisme patogen, probiotik, prebiotik, dan simbiotik, serta pemanfaatannya dari mikroorganisme tersebut. Sehingga teman-teman dari mata kuliah ini diharapkan nanti sudah paham, oh jenis mikroorganisme yang seperti ini. Kemudian mana yang mikroorganisme baik, mana yang mikroorganisme tidak baik atau sering kita sebut sebagai mikroorganisme patogen. Mana yang bisa kita manfaatkan untuk bidang peternakan dan nantinya bisa meningkatkan produksi ternak, dan mana yang menyebabkan penyakit. Baik. Ini CPMK pada minggu ke-15 mampu membuat skema diagnosa mikrobiologi dalam bidang peternakan. Nanti diharapkan pada pertemuan terakhir hari ini teman-teman sudah punya gambaran. Nah, bagaimana sih caranya kita bisa mendiagnosa kalau teman-teman menemukan penyakit pada ternak, ya. Baik, sebelum masuk ke kuliah inti, saya ingin refresh lagi nih ingatannya teman-teman. Mikrobiologi, apa yang dimaksud dengan mikrobiologi? Ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Contoh dari mikroorganisme, ada bakteri, kemudian ada virus, ada protozoa, ada juga fungi atau jamur. Ada yang pernah sakit? Pernah, tentu saja pernah sakit. Masa nggak pernah sakit ya? Nah, contoh bakteri nih teman-teman yang sudah pernah sakit nih, yang kira-kira menyebabkan penyakit. Salmonella, ada E. coli gitu ya. Nah, ini kita akan bahas di mata kuliah pertemuan hari ini. Nah, diagnosa mikrobiologi adalah studi tentang identifikasi mikroba atau mikroorganisme. Ya, dahulunya penemuan teori tentang kuman penyakit oleh para ilmuwan, kemudian setelah menemukan penyakit dicari metodenya, bagaimana sih, apa sih yang menyebabkan penyakit ini, dicari sebab-sebabnya sehingga ditemukan agen penyebabnya. Kemudian semakin maju ilmu pengetahuan, metodenya pun digunakan semakin canggih ya untuk diagnosa mikrobiologi, bahkan sampai di tingkat selnya. Nanti akan kita bahas. Prosedur laboratorik untuk diagnosa etiologi itu adalah penyebab dari penyakit infeksi dengan mikroskopik langsung, bisa dilihat dengan menggunakan mikroskop. Ya, dilihat morfologinya tadi, bentuknya benar apa tidak, Salmonella seperti ini, E. coli seperti ini. Kemudian kultur atau melalui biakan. Kemarin teman-teman sudah belajar di praktikum bagaimana membiakkan, menghidupkan kembali bakteri ya, hingga didapatkan bentukannya seperti ini. Kemudian ada tes serologi. Nanti kita akan bahas di belakang ya. Dan yang paling canggih ini ada diagnosa molekuler. Ya, kalau teman-teman sekarang pernah mendengar PCR gitu kan ya. Ada kita bisa mengetahui orang sakit apa gitu ya. Kalau dilihat di kultur tidak terlihat, kita cek kembali
diagnosa molekulernya dengan PCR bisa ketahuan bagaimana DNA-nya gitu. Sampai di tingkat DNA. Nah, kalau untuk pengamatan morfologi kita pakai yang pewarnaan umum gram ya untuk membedakan bakteri gram positif dan juga gram negatif ya. Pengecatannya teman-teman, yang pertama pakai zat warna kristal violet, kemudian kita pakai iodin, alkohol dan juga pakai safranin. Teman-teman bisa lihat di gambar bagian depan ya. Gambar bagian depan ada yang warnanya keunguan dan juga pink. Yang warnanya keunguan yang gram positif. Sedangkan yang warnanya pink itu adalah bakteri gram negatif. Kenapa bisa berwarna ungu? Karena dia menyerap zat kristal violet. Violet artinya keunguan, gitu ya. Kenapa bisa warnanya pink? Ya, karena safraninnya yang lebih banyak diserap. Gitu ya. Jadi kita gunakan 2 zat warna dalam satu preparat. Kita buat terlebih dahulu preparat pada gelas objek, kemudian baru dilakukan pewarnaan dan dilihat di mikroskop nanti akan kelihatan seperti ini. Selain gram positif, gram negatif ya, teman-teman nanti juga bisa mengamati bentuk-bentuk bakterinya. Ada yang bulat, ada yang kokus atau bulat dan juga ada yang batang. Kemudian hasilnya nanti dilihat di dalam mikroskop tersebut. Ada yang dia masih campur dengan bakteri yang lainnya atau sudah murni adalah bentuk dari bakteri tersebut. Misalnya kalau E. coli dia bentuknya batang, berarti batang semua, teman-teman tidak akan menemukan bentuk kokus atau bulat lagi. Ya, itu disebut sebagai biakan murni. Tapi jika teman-teman mengamati di bawah mikroskop, kemudian menemukan ada yang bentuk batang, ada yang bentuk kokus, ada yang warnanya ungu, ada yang warnanya pink kemerahan. Nah, itu masih campur, belum disebut sebagai koloni murni. Sehingga tahapan selanjutnya adalah direkultur atau ditanam ulang sampai nanti didapatkan koloni murninya. Nah, ini adalah contoh-contoh media yang bisa kita gunakan di laboratorium mikrobiologi ya. Di sini adalah media padat di dalam cawan Petri-nya. Kemudian ada media cair. Ya, ini adalah inkubator yang kita punya di lab, inkubator. Di sini adalah biosafety cabinet yang biasa kita gunakan di laboratorium mikrobiologi untuk mencegah kontaminasi dari dalam keluar maupun dari luar ke dalam, sehingga dapat dipastikan hasil kultur kita itu adalah bebas dari kontaminan. Nah, ini nih hasil kulturnya, hasil apa kemarin? Striknya, hasil menggores. Kira-kira seperti ini yang akan didapatkan. Ya, bentuk goresannya sudah bagus sekali. Ini sudah didapatkan koloni terpisahnya. Kalau ini masih penuh, ya, masih penuh dengan bakteri, masih campur-campur. Ini sudah dapat koloni terpisah. Ini sudah terpisah. Ini lebih bagus lagi. Ya. Kalau ini mungkin akan perlu dilakukan rekultur lagi karena masih berdempet-dempet. Ini yang bagus. Kalau disebut sebagai koloni terpisah, ini satu koloni sendiri-sendiri, ya. Ini juga sudah sendiri-sendiri. Tapi walaupun koloni terpisah, belum tentu koloninya murni. Harus tetap dipastikan dengan morfologi mikroskopis. Nah, ini yang saya bahas tadi, bentuk koloninya. Ada yang bulat, ada yang tidak rata. Nah, ini bentuk-bentuk koloni, ada yang bulat, ada yang tidak rata. Ada, teman-teman pernah melihat biakan jamur atau roti berjamur misalnya. Nah, itu bentuknya seperti ini, ya kan, ada akar-akarnya. Gitu. Kemudian kalau ini dilihat dari atas,
Kalau teman-teman lihat sudutnya dari samping, ya kan? Kalau yang bulat begini, nah ini yang tadi berakar-akar seperti jamur. Ada yang juga tidak irregular. Ini contohnya adalah pada penelitian saya dengan suplementasi Azolla microfilera, ya, untuk mengetahui titer antibodi dari avian influenza. Nanti ketahuan berapa titer antibodinya dari hasil pengujian di laboratorium. Dengan menggunakan seperti ini, well atau lubang-lubang seperti ini, nanti ada reaksi ikatan antara antigen dengan antibodi. Ya, mana yang mengendap, mana yang tidak. Gitu. Jadi ada batasannya di garis merah ini adalah normalnya berapa sih mampu bisa menimbulkan proteksi. Ya, ini normalnya, kemudian ini yang mampu menimbulkan proteksi dengan dosis tertentu. Kemudian yang terakhir adalah diagnosa molekuler. Yang kita bahas tadi sudah sampai di tingkat DNA-nya. Sudah ketahuan nih Salmonella DNA-nya seperti ini atau ya. Ini proses PCR ini menggunakan mesin yang seperti ini, kecil saja mesinnya. Kemudian yang digunakan adalah sampel darah, ditambahkan dengan larutan-larutan, ada primer, ada nukleotida, ada enzim, ada buffer, kemudian dimasukkan dalam mesin, nanti kelihatan. Kemudian untuk hari ini teman-teman, tiba di penghujung perkuliahan, yang dapat disimpulkan dari perkuliahan hari ini yaitu tadi metode diagnosa laboratorium untuk mikrobiologi adalah melalui teknik mikroskopis langsung, ya. Apa tadi teknik mikroskopis langsung? Dengan melihat dengan melakukan pengecatan gram untuk melihat morfologi atau bentuk dari mikroorganismenya. Kemudian ada kultur, menanam dan membiakkan mikroorganismenya. Tadi ada berapa media? 3. Ada 3 media. Yang pertama ada media padat, kemudian selektif, dan juga ada store. Terus kemudian yang ketiga ada tes serologi. Tes serologi ini untuk mengetahui antibodinya. Untuk mengetahui antibodi, salah satu metode yang kita gunakan tadi di penjelasan sebelumnya adalah yang disebut sebagai ELISA, Enzyme Linked Immunosorbent Assay. Kemudian yang terakhir, yang paling canggih adalah diagnosis molekuler sampai di tingkat DNA-nya. Jadi sudah pasti bahwa mikroorganisme itu memang benar adalah itu, sesuai dengan target kita. Oke. Sampai di akhir, apakah ada pertanyaan teman-teman? Penanaman bakteri itu kan banyak yang kayak nggak sesuai. Nah itu tuh biasanya disebabkan oleh kontaminasi apa aja, Bu? Oke, pada saat menanam atau kultur bakteri nih, belum tentu kan yang dilihat, yang dihasilkan dari kultur itu adalah target yang kita inginkan. Ada yang namanya kontaminasi. Sumber kontaminasi bisa dari alat yang digunakan, bisa dari lingkungannya, ya, bisa kita operatornya, gitu. Kemudian untuk mengakhiri perkuliahan hari ini, tentu saja ada hadiah istimewa dari saya. Silahkan teman-teman menyiapkan HP-nya, kita join ke Quizzes. Silahkan di-scan barcode-nya. Oke, terima kasih. Silahkan memulai Quizzes-nya ya. Baik, terima kasih ya. Pertemuan hari ini saya cukupkan sampai sekian. Semoga dari pertemuan pertama hingga ke-15 ini memberikan pengetahuan kepada teman-teman mengenai mikroorganisme. Kaitannya nanti dengan bidang peternakan. Terutama nanti di semester selanjutnya teman-teman akan membahas penyakit.
Nah, penyakit ini nanti kaitannya dengan mikroorganisme penyebabnya. Jadi pada semester ini sudah punya gambaran apa itu mikroorganisme. Gitu. Target kita tentu saja dengan tugas akhir adalah membuat skema atau bagan untuk diagnosa mikrobiologi. Silahkan membuat tugas, ya, membuat skema diagnosis tahapan diagnosa dari mulai sampel hingga nanti teridentifikasi untuk bakteri E. coli dan juga salmonella. Baik, ya, kita kumpulkan tugasnya di minggu depan ya. Ya, sebelum dimulainya minggu ujian. Baik, jika tidak ada pertanyaan lagi, saya cukupkan pertemuan kita hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman semua. Kita tutup dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Baik, saya tutup perkuliahan hari ini. Selamat belajar, teman-teman menyiapkan ujiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum hari ini kita akan mempelajari tentang kultur bakteri. Ya, hari ini kita akan menggunakan beberapa alat. Ini ada Aquades, bahan yang kita gunakan, kemudian alkohol. Kemudian ini adalah media untuk kultur bakteri. Ya, kita gunakan hari ini medianya adalah nutrien agar. Seperti membuat agar-agar biasa prosesnya, nanti kita akan timbang sesuai dengan kadarnya, kemudian ditambahkan dengan Aquades dan dipanaskan di atas penanggas hingga larut semua. Kemudian nanti akan kita tuangkan ke dalam yang namanya apa? Cawan Petri ya. Nah, kemudian alat selanjutnya ada spiritus, kemudian ada rak tabung dan juga ada spatulanya, ada yang namanya ose. Ose ini nanti akan kita gunakan untuk mengkultur atau menggores medianya ya. Ada ose yang bengkok dan juga ada ose yang lurus. Nanti kita akan gunakan. Kemudian selain cawan Petri kita bisa gunakan juga tabung reaksi ya. Nah, tahapan pertama dalam pembuatan media adalah menimbang. Yuk silahkan kita nimbang media nutrien agarnya. Ya, nutrien agar ini dosisnya adalah 22,5 gram dalam 1 liter air. Hari ini kita akan membuat sekitar 200 ml air. Oke, dalam tahapan kultur bakteri ini kunci utamanya adalah sterilitas ya. Jadi harus menjaga lingkungannya tetap aseptis atau steril. Maka kita gunakan adalah Bunsen. Api Bunsen ini akan melindungi alat-alat dan juga media yang akan kita gunakan untuk membunuh kontaminasi-kontaminasi. Ya, tadi kita sudah memasak medianya di penangas. Kemudian tahap selanjutnya adalah melakukan penuangan media ke dalam cawan Petri. Jika sudah selesai dituang, kita tunggu hingga padat, kemudian baru siap kita gores lagi. Tahapan selanjutnya adalah melakukan kultur atau penggoresan pada media. Dipastikan dahulu ose yang kita pakai sudah steril, maka kita harus memanaskan di api. Tahap selanjutnya, pastikan sampel yang akan kita uji dan juga medianya berada di depan dari api Bunsen. Lalu kemudian kita gores medianya. Jika sudah, pastikan lagi harus dipanaskan. Kemudian jika sudah selesai menggores, tahap selanjutnya adalah inkubasi ya, di inkubator pada suhu 37 derajat Celcius selama 24 jam. Kemudian besok kita akan amati bagaimana bentuk koloninya, apakah sesuai dengan target kita atau tidak. Oke. Ya, setelah proses kultur, kita akan lakukan inkubasi. Inkubasi dilakukan di inkubator.
Proses inkubasi ini dilakukan 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius, baru kemudian besok baru kita bisa amati bagaimana bentuk koloninya.